Aku mau Ya, oke. Yang membedakan surah Galatia dengan surah-surah Paulus yang lain atau dengan istilah lainnya, apa sih karakteristik daripada surah Galatia ini? Yang pertama, pembelaan terhadap Injil sangat luar biasa terlihat jelas dalam surah Galatia ini. Artinya surah Galatia ini menjelaskan dan menguraikan pembelaan Paulus yang luar biasa tentang Kristus yang telah lahir, mati, bangkit, kembali ke surga. Mengapa itu begitu penting ditekankan dan ditegaskan oleh Paulus kepada jemaat di Galatia? Karena pada saat itu saudara sudah banyak juga muncul ajaran-ajaran ya yang menolak ketuhanan Yesus. Ya, khususnya ajaran-ajaran disampaikan oleh guru-guru atau tokoh-tokoh agama orang Yahudi yang belum bertobat waktu itu, di mana mereka masih tetap terngiang-ngiang dengan konsep dan pemahaman ya yang fanatik tentang apa? Hukum Taurat, 10 hukum Taurat. Yang bagi mereka itulah menjadi juru selamat satu-satunya, bukan Yesus. Dan sampai hari ini, saudara, masih banyak juga orang-orang Yahudi yang kekeh mempertahankan, meyakini Yesus itu bukan Tuhan dan juru selamat, tapi yang menjadi sang juru selamat itu adalah menghafal, merenungkan hukum Taurat. Itulah yang dialami itu orang-orang seperti itu, pengajaran seperti itulah yang dihadapi oleh Paulus di tengah-tengah jemaat di Galatia. Maka supaya orang-orang Galatia itu tidak terpapar dengan pemahaman guru-guru atau orang-orang Yahudi yang menolak ketuhanan Yesus, di situ dia begitu terdorong untuk menjelaskan dengan tegas siapa Yesus, ya, dan untuk apa Yesus datang. Nah, kalau kita mau tarik di zaman kekinian, sama. Bahwa di zaman ini juga makin kencang juga penolakan terhadap ketuhanan Yesus. Kencang kan sekarang. Menjamur kok sekarang. Maka untuk itu kita butuh firman Tuhan dalam Galatia yang sudah ditulis oleh ribuan tahun yang lalu oleh Paulus untuk menjawab keraguan, ya, penolakan terhadap ketuhanan Yesus. Kan itu. Yang kedua, ciri khas atau karakteristik daripada surah Galatia ini adalah Paulus menegaskan bahwa keselamatan itu hanya didasarkan pada iman dan anugerah dari Tuhan. Artinya Paulus mau menjelaskan, setiap orang yang mau mendapatkan pengampunan dosa hidup kekal, tidak ada jalan lain, tidak ada solusi lain selain daripada bertobat, beriman artinya dan percaya kepada Yesus dan terima anugerah keselamatan yang telah ditawarkan oleh Yesus lewat Yesus. Sekaligus dalam hal ini sebenarnya Paulus mau menepis bukan karena perbuatan amal baik, ketaatan melakukan hukum Taurat kita diselamatkan, bukan. Karena segala bentuk perbuatan baik, amal baik kita juga sudah terkontaminasi atau sudah tercemari oleh dosa kan Bapak Ibu. Roma pasal 3 ayat 26. Sebab semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan. Inilah yang dipertegas oleh Paulus ya di dalam kehidupan jemaat di Galatia. Dan hari-hari ini masih banyak juga orang Kristen yang berpikir dia diselamatkan masuk surga, diampuni dosanya kalau hidupnya baik. Kalau rajin memberi sedekah atau beramal. Masih banyak orang Kristen memiliki paham itu. Maka saya kira firman Tuhan dalam Galatia menjadi relevan juga untuk kita amini, kita percayai, kita baca, kita renungkan, dan kita ajarkan di setiap zaman. Karena konsep yang dimiliki oleh sebagian orang-orang Galatia yang disesatkan oleh orang-orang Yahudi itu hari ini masih juga terus berlangsung di sekitar kita. Maka kita butuh firman Tuhan di dalam surah Galatia ini. Yang berikutnya, kemerdekaan Kristen ditegaskan oleh Paulus juga dalam surah Galatia. Artinya apa? Paulus menjelaskan bahwa orang Kristen kalau sudah sungguh-sungguh dibebaskan, dilepaskan, diampuni dari segala bentuk dosa dan kesalahan-kesalahannya, dia tidak lagi ya dililit, dikendalikan, diperbudak oleh dosa,
termasuk juga oleh hukum Taurat. Tetapi Roh Kuduslah yang ada dalam hati dan pikiran orang Kristen untuk apa? Memampukannya bisa semakin efektif, semakin maksimal di dalam menjalani hidup dan mengisi hidup ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Bahkan Paulus juga menyinggung tentang pentingnya buah roh dan perbedaannya dengan perbuatan daging. Galatia pasal 5 ayat 22 yang sangat terkenal. Buah roh adalah kasih, ya, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kan itu dari isi Galatia 5 ayat 22 sampai 23 kan Bapak. Kenapa Paulus begitu penting menegaskan itu? Untuk memberikan penjelasan yang detail. Kalau engkau sudah sungguh-sungguh bertobat kepada Kristus, engkau harus memiliki buah roh seperti dalam Galatia 5, 22, 23. Wajib itu. Kalau orang sudah sungguh-sungguh bertobat kepada Kristus. Bahkan dalam Galatia pasal 5 ayat 19 sampai dengan 21. Paulus juga memberikan sebuah komparasi atau pembanding. Ciri-ciri atau tanda-tanda orang yang kalau belum bertobat, maka dia hidupnya, karakternya, pola pikirnya, menghasilkan perbuatan daging. Yaitu apa? Kecemaran, hawa nafsu, kesombongan, egoisme, ya, perselisihan, perselingkuhan, perjinahan, dan masih banyak lagi yang lain. Kenapa Paulus perlu menyinggung ini kepada jemaat di Galatia? Supaya jemaat di Galatia itu tahu apakah mereka sudah sungguh-sungguh bertobat. Kalau mereka sudah sungguh-sungguh bertobat, buktikan dengan munculnya karakter-karakter Kristus yang disebut dengan buah roh dalam Galatia 5, 22, 23. Kalau mereka masih lakukan perbuatan-perbuatan yang jahat seperti dalam Galatia 5, 19 sampai dengan 21, berarti mereka belum bertobat. Kalau kita tarik kepada hidup kita, ada nggak relevansinya? Ada nggak hubungannya? Penjelasan Paulus ini khususnya sehubungan dengan buah roh dan perbuatan yang, oh sangat. Dengan surat Galatia ini kita jadi tahu kita ini sudah bertobat atau belum. Khususnya Galatia 5 ayat 22 sampai 23 menegaskan tanda orang yang sudah bertobat. Dia harus memiliki kasih, sukacita, kesabaran, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu tanda orang sudah bertobat. Tanda orang yang belum bertobat. Galatia 5 ayat 19 sampai dengan 21. Perbuatan daging telah nyata. Kecemaran, hawa nafsu, egoisme, individualisme, kesombongan. Bayangin saudara, andaikan kalau Paulus tidak menegaskan lebih jelas tanda orang yang belum bertobat dan sudah bertobat, maka sulit bagi kita untuk mengidentifikasi diri kita ini sudah bertobat atau. Maka kita bersyukur Bapak Ibu. Firman Tuhan dalam Galatia ini dicatat baik-baik oleh Paulus. Dan itu bisa sampai kepada kita. Sehingga kita bisa mawas diri. Bisa kita mengevaluasi diri. Yang berikutnya, karakteristik atau ciri khas surat Galatia adalah pernyataan langsung dari Kristus. Artinya Paulus menekankan. Sekali lagi. Dia menjadi rasul. Dia menjadi hamba Tuhan. Bukan karena keinginannya. Bukan karena cita-citanya saja. Bukan karena dipaksa oleh orang tua. Bukan. Tapi karena Tuhan langsung memilih dia, langsung menetapkan dia, dimulai dari waktu dia. Dalam hal ini, Paulus sebenarnya mau sekaligus memberikan perbandingan, panggilan. Tokoh-tokoh agama Yahudi sangat jauh berbeda dengan dia. Kalau tokoh-tokoh agama atau pemimpin agama Yahudi itu, saudara, ya, mereka itu seringkali karena sudah tidak ada kerjaan di dunia sekuler, ya, maka mereka mungkin memilih atau memutuskan udah menjadi tokoh agama saja. Kan gitu. Sehingga kelihatan tetap produktif. Nah, seperti sebagian para hamba Tuhan zaman sekarang kan banyak begitu Bapak Ibu. Saya jadi ingat waktu peristiwa krisis moneter tahun 98. Banyak loh pengusaha-pengusaha profesional bahkan para pejabat karena usahanya, bisnisnya, posisinya stagnan gitu ya. Mereka memutuskan ya menjadi hamba Tuhan. Ya, dengan alasan wah kelihatannya di tengah-tengah krisis seperti ini lebih cocok jadi hamba Tuhan karena tetap kelihatannya
ya kaya kan kira-kira begitu. Maka pada zaman itu banyak juga, saya katakan tadi Bapak Ibu, di mana-mana lahir berkembang gereja. Tapi bukan hasil penginjilan, tapi hasil pemindahan atau menjelek-jelekan gereja yang sudah ada sebelumnya. Tapi Tuhan uji segala sesuatunya. Ya, akhirnya tutup juga pelayanan yang mereka buka itu. Karena dasar panggilannya nggak jelas seperti Paulus. Dasar pertobatannya nggak tuntas seperti Paulus. Itu masalahnya itu. Itu makanya kalau kita lihat, kadang-kadang ada juga sebagian hamba Tuhan jadi sumber masalah. Dari dulu sampai sekarang. Karena pertobatannya nggak jelas di awal. Panggilan pelayanannya tidak sungguh-sungguh dari Tuhan. Hanya saya katakan tadi. Ya, karena nggak punya pekerjaan. Ya. Nah, maka untuk itu Paulus menegaskan bahwa kerasulannya itu murni dari Tuhan. Bukan karena paksaan, bukan karena dorongan siapapun juga. Saya kira ini menegaskan buat kita bahwa sebenarnya ya perlu sungguh-sungguh kita perlu mengalami pertobatan kepada Tuhan. Perlu sungguh-sungguh kita meyakini, ya mempercayai bahwa kita jadi hamba Tuhan itu haruslah karena panggilan Tuhan. Bapak Ibu dikasih oleh Yesus Kristus. Saya dan istri saya memutuskan untuk jadi hamba Tuhan tahun 99. Itu gak gampang Bapak Ibu. Apalagi background kami itu sarjana ekonomi. Potensi untuk jadi pengusaha orang kaya raya terbuka luas waktu itu. Maka kami tidak langsung gegabah untuk memutuskan. Enggak, itu kami bawa dalam doa puasa selama 40 hari, 40 malam Bapak Ibu. Tidak berhenti juga sampai di situ. Selama beberapa tahun saya terus meminta arahan bimbingan dari Tuhan, bahkan keyakinan dari Tuhan. Dan lebih daripada itu, saya awali dulu dari yang namanya pertobatan kepada Kristus. Itulah yang membuat saya dan istri sampai sekarang sudah lebih dari 26 tahun komitmen dan konsisten mengasihi melayani Tuhan termasuk di masa-masa sukar. Nah, yang berikutnya persatuan di dalam Kristus. Galatia pasal 3 ayat 28. Dalam hal ini Paulus menjelaskan tidak ada lagi perbedaan. Orang Jawa, orang Sunda, orang Papua, orang Manado, ya, orang Indonesia, orang Belanda. Nggak ada lagi perlu perbedaan itu. Kalau kita sudah sungguh-sungguh bertobat pada Kristus. Artinya dalam hal ini Paulus mau membuang rasisme. Membuang diskriminasi. Maka dia mengatakan, tidak ada perbedaan di hadapan Kristus antara orang Yahudi dan orang Yunani. Tidak lagi perbedaan antara laki-laki dan perempuan di hadapan Tuhan. Sama. Artinya Bapak Ibu, ini menjadi penting. Karena rupanya di jemaat Galatia itu sudah juga terjadi faksi-faksi. Terjadi diskriminasi di antara orang-orang Galatia. Kalau orang Yahudi merasa paling rohani dibanding dengan orang Yunani. Karena mengapa? Karena Yesus pernah menginjakkan kaki di tengah-tengah tanah mereka. Karena para nabi, para rasul itu banyak dipanggil dari kalangan orang Yahudi. Hanya mereka menjadi sombong dan songong. Sehingga mereka menganggap orang non-Yahudi, aduh, warga kelas 2 di surga kira-kira begitu. Pola pikir rasisme ini kan masih banyak juga terjadi di gereja-gereja Tuhan. Hari-hari ini loh Bapak. Ini banyak terjadi kok. Yang nggak usah jauh-jauh. Gereja kita mungkin. Kalau pendirinya orang Batak, maka semua para pengerja, pelayan, sintua, majelisnya harus Batak semua tuh. Karena itu kuat. Di gereja-gereja suku itu kuat itu. Nah, beberapa bulan lalu uh, saya berkunjung ke gereja di mana kami dulu saya dan istri diberkati. Dan istri saya dulu lama di sana melayani.
Gereja Kristen Jawa, Jakarta. Saya senang. Mengapa? Karena gereja itu, Bapak Ibu, sangat tidak mengenal lagi batasan suku, budaya. Setelah saya lihat, pendetanya banyak orang Batak. Padahal gereja Kristen Jawa. Maka saya bilang sama majelis-majelisnya, ini GKJ luar biasa. Dan tolong dipertahankan. Ya, karena Bapak Ibu sedang melakukan apa yang Tuhan katakan kepada Paulus dalam di Galatia. Harusnya kita tidak perlu membeda-bedakan orang berdasarkan suku, warna kulit, budaya, dan bahasa. Gereja yang masih rasis, Bapak Ibu, itu pasti nggak berumur panjang. Maka artinya apa? Relevansi firman Tuhan yang diterima Paulus yang dikirim kepada jemaat Galatia bagi kita hari ini sangat penting. Saya jadi ingat kesaksian seorang teman saya. Kami sama-sama ya ngajar di PDN. Bukan Dr. Jona, ada Dr. Simbolon namanya. Di Bandung itu dulu ada sebuah gereja, saya nggak usah sebut namanya lah. Gereja besar, pakai nama Gereja Pasundan. Dan gereja itu pertama kali didirikan oleh tokoh-tokoh orang Sunda yang sudah bertobat. Sudah lama gereja itu berdiri. Tapi usut punya usut, gereja itu sudah berkali-kali mengalami perpecahan. Tahu Bapak Ibu masalahnya di mana? Karena gereja itu mulai dikuasai oleh suku-suku tertentu, sehingga mereka singkirkan suku-suku Sunda. Artinya perpecahan seperti di jemaat Galatia itu masih terjadi di zaman sekarang di gereja-gereja Tuhan. Maka firman dalam Galatia ini menjadi relevan, menjadi kita hidup, kita amalkan di gereja kita. Jangan rasis. Jangan sukuisme.